Apakah saya mengambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan atas hal-hal sederhana dalam hidup? Semoga hari Anda diberkati saudara-saudariku terkasih. Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Spirit, make my heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dahulu kala, seorang anak gembala sedang menggembalakan dombanya di atas gunung. Saat ia menemukan bunga indah di kakinya, salah satu yang lebih indah dari yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Dia mengagumi keindahannya, dan saat dia menatap ke atas, gunung batu di depannya mulai terbuka, menampakkan permata berkilau dan logam mulia di dalamnya. Dengan bunga di tangan, dia masuk ke gua itu. Dia mulai mengumpulkan emas dan permata, yang membuatnya meletakkan bunga itu. Saat dia hendak pergi, terdengar suara memanggil, "Jangan lupakan yang terbaik." Berpikir dia mungkin melewatkan sesuatu, dia kembali lagi untuk harta karun lainnya. Lagi, dia mendengar suara itu memperingatkannya, "Jangan lupakan yang terbaik." Tapi dia tidak bisa membawa apa-apa lagi, dan berjalan keluar. Tiba-tiba semua kekayaan berubah menjadi debu, dan dia melihat gunung itu menutup pintunya. Suara itu bergema untuk terakhir kalinya, "Kamu lupa yang terbaik, bunga yang indah adalah kunci brankas gunung itu." Anak laki-laki itu mengabaikan sesuatu yang penting, dan akibatnya dia kehilangan harta karun tersebut. Kita juga bisa kehilangan harta dalam hidup kita. Seringkali kita menjadi begitu sibuk dengan tergesa-gesa. Kita seringkali mengabaikan hal-hal sederhana yang hanya menunggu untuk dinikmati. Seperti kata William Vettel, dan saya kutip, "Banyak orang melewatkan kebahagiaan mereka, bukan karena mereka tidak pernah menemukannya, tapi karena mereka berhenti untuk menikmatinya." Bacaan Injil hari ini dari Markus bab 7, ayat 31-37, memberikan perspektif yang kuat. Hanya dengan sentuhan tangannya, Yesus menyembuhkan seorang pria dari kebutaan dan gangguan bicara, memberinya kehidupan yang baru. Ketika Yesus berkata, "Ephata," yang berarti terbukalah, pria itu segera sembuh dari penderitaannya. Kata-kata sederhana dari Yesus sepertinya berarti segalanya bagi pria itu. Saudara dan saudari, hari ini Yesus berkata kepada kita masing-masing, "Ephata." Dia mengundang kita untuk membuka hati pada hal-hal kecil namun bermakna. Setiap hari dia mengirimkan berkat bagi kita. Mujizat kecil yang membentuk hidup kita. Ini mungkin sederhana, seperti pesan teks penuh kasih dari pasangan kita, atau orang yang kita cintai. Hadiah tak terduga di kedai kopi favorit kita, dari putra dan putri kita, atau bertemu dengan teman yang sudah lama tidak kita temui. Setiap momen ini mempunyai potensi untuk mengisi hati kita dengan rasa syukur, jika kita berhenti sejenak untuk mengenalinya. Saat kita merayakan hari Valentine hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk orang yang kita cintai dan mereka yang mencintai kita. Terlebih dahulu, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepadanya, yang kasih-Nya melampaui segala pengetahuan. Marilah kita berdoa atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami berterima kasih untuk orang-orang yang membawa sukacita dalam hidup kami, yang mendukung kami dalam kesulitan, dan yang menunjukkan kepada kami keindahan cinta. Di atas segalanya, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terbatas dan tak terukur. Jadikan kami alat kasih-Mu, agar kami dapat memancarkan kasih itu kapan saja, terutama bagi yang terkecil, yang terbelakang, dan yang hilang di antara saudara-saudari kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati Gereja Katolik kita. Don Couples for Christ.